Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Salam, selamat malam. Berjumpa kembali dalam program Renungan dan Doa Malam Resort GKI Kasongan. Bersama saya Pendeta Roberto Fernando. Mari kita bersama-sama merenungi firman Tuhan dan nanti kita akan tutup dengan doa bersama. Sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Diberkati kami yang mendengarkan firman ini dan pakailah hamba saat ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Amin. Kita akan bersama membuka firman Tuhan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini ada dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dengan perikop kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus. Pada masa sekarang ini, kita hidup di dalam dunia dengan penuh berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tersedia di dalamnya. Terkadang kenikmatan-kenikmatan tersebut berusaha untuk menggoda kita. Menggoda kita agar terikat dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ditawarkan tersebut. Ketika sudah terikat, kadang kita akan sulit untuk keluar dari keterikatan duniawi tersebut. Sebagai salah satu contoh Ibu Bapak, handphone saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Jika kita kembali ke 10 tahun yang lalu, mungkin tidak pernah terbayang ada HP dengan layar sentuh dan memiliki fitur kamera yang luar biasa canggihnya. Ada widescreen, telefoto, kemudian juga ada beauty foto dan segala macam fitur di dalamnya. Sekarang HP begitu pesat. Hampir setiap bulannya dan tahunnya selalu ada HP yang di-upgrade dengan fitur-fitur yang lebih baru, dengan fitur kamera yang canggih, dengan fitur-fitur RAM yang luar biasa, dengan chipset yang luar biasa. Dan juga ada berbagai macam pabrikan HP lainnya yang berusaha untuk menggoda kita, supaya juga ikut tertarik untuk membeli produk yang mereka keluarkan dengan HP-HP terupdate yang juga mereka tawarkan. Bukan hanya itu, perkembangan juga terjadi pada lini transportasi. Motor tiap tahunnya bergantian model. Mobil pun demikian. Sekarang semakin ramai lagi dengan mobil listrik. Bukan hanya itu, fashion
Jika beberapa tahun yang lalu kita digandrungi dengan fashion skinny, celana yang ketat, sekarang kita melihat fashion berubah lagi. Banyak anak muda yang suka menggunakan celana gober kembali. Sungguh dalam dunia ini menawarkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam penawaran yang berusaha menggoda kita masuk ke dalamnya sehingga memuaskan keinginan duniawi kita dan terikat dalam keinginan duniawi itu, sehingga sulit untuk putus dari keinginan duniawi. Ini menjadi pesan yang juga menarik dalam pembacaan kita malam hari ini dari Roma pasal 13. Di mana dalam nas ini ingin mengajak setiap umat yang mengaku percaya kepada Kristus itu agar bisa hidup dalam terang Kristus. Sehingga berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal terang Kristus, yang masih tinggal dalam kegelapan dan memuaskan nafsu kedagingan dan duniawinya. Sementara orang-orang yang mengenal Kristus dan sudah mengenal terang itu, maka ia dikatakan haruslah menjadi seseorang yang menggunakan perlengkapan senjata terang yang hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan juga harus hidup dengan sopan, bertata krama dalam tingkah laku tiap-tiap hari. Kemudian juga yang paling mendasar dan wajib dilakukan oleh pengikut Kristus yang mengenal terang Kristus, meletakkan kasih sebagai dasar kehidupannya. Meletakkan kasih sebagai dasar untuk bertindak tiap-tiap hari. Dan tak henti-hentinya mempraktekkan melakukan kasih dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih serta diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi umat yang beruntung, yang telah mengenal Kristus, yang tahu bahwa Kristus itu satu-satunya pembawa terang ke dalam dunia. Karena kita tahu ia membawa terang dan menyatakan kasih-Nya untuk penyelamatan kita, maka wajiblah kita menjadi umat yang hidup dalam kasih Kristus tiap-tiap hari. Janganlah sampai keinginan daging kita, keinginan duniawi kita yang menguasai penuh kehidupan ini. Walaupun di luar sana banyak godaan, walaupun di luar sana keinginan duniawi berusaha menarik kita, ingat, jangan sampai hal itu yang menjadi utama. Memang banyak nikmat dunia yang ditawarkan saat ini Ibu Bapak. Bahkan terkadang kita takut kalau tidak dikatakan orang yang update, kalau tidak mengikuti perkembangan saat ini. Takut kalau nanti ditinggalkan oleh teman-teman yang lain karena tidak update. Memang kita harus update. Update mengikuti perkembangan dunia. Tetapi yang tidak boleh adalah janganlah keinginan duniawi itu yang menjadi fokus utama hidup kita. Silahkan update. Tetapi jangan lupa juga terus mengupdate iman, pengharapan pada Kristus. Dan tinggallah diam dalam terang dan kasih Kristus tiap-tiap harinya. Ingat, kita adalah umat yang dipanggil dalam terang Kristus. Umat yang telah merasakan kasih dan pengorbanan Kristus. Maka dari itu,
janganlah hidup kita sama seperti yang dikatakan dalam Roma ini. Jangan hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan hidup di dalam percabulan. Jangan hidup dalam hawa nafsu keinginan duniawi. Hindari perselisihan dan iri hati. Mari kita terus menjadi umat yang hidup dalam terang dan kasih Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau nyatakan bagi kami. Berkati kami umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu tiap-tiap hari. Dan biarlah kami senantiasa mampu menjadi umat-Mu yang menerapkan kasih dalam tindak tanduk pekerjaan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami berdoa untuk istirahat malam kami. Berkati kami Tuhan, urapi istirahat malam kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman, tidur dengan tenang, dilindungi oleh Tuhan Yesus, serta esok paginya dibangunkan dengan kuat dan semangat yang baru untuk menjalani aktivitas kehidupan kami. Kami pula berdoa bagi rekan, keluarga, jemaat yang kami miliki, yang saat ini sedang isolasi mandiri maupun juga dirawat di rumah sakit dikarenakan terjangkit COVID-19. Berkati urapi mereka ya Tuhan, mampukan mereka melewati masa-masa sulit kehidupan ini. Dan biarlah penyertaan kasih-Mu terus hadir, melewati para medis, keluarga yang terus dengan setia mendukung dalam masa-masa pemulihan. Ini doa, ini harapan kami Tuhan Yesus. Bersama kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat. Shalom.